Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu tidak akan maju, Islam tidak akan bangkit, Islam tidak akan berjaya jika dalam ucapan salam saja kita masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahud qad saimu dinahum. Sesungguhnya orang Yahudi telah bosan dengan agama mereka. Sesungguhnya orang Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wahum qaumun hussadun. Mereka itu orang Yahudi manusia yang paling hasad, yang paling dengki, yang paling iri. Lam yuhasadu illa min salas. Mereka tidak terlepas kebencian, keirian mereka dari 3 perkara. Yang pertama, fi raddis salam, dalam mengucapkan salam. Orang Yahudi sangat iri, sangat dengki kalau kita saling mengucapkan salam. Maka berupaya orang Yahudi itu sebagai banyak cara dia gunakan untuk tidak umat Islam mengucapkan salam. Kita gantilah pakai selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sementara Islam mengajarkan dengan ucapan penghormatan adalah assalamu alaikum. Kemudian yang kedua, yang diirikan, yang didengkikan oleh orang Yahudi adalah fi iqamatis sufuf, di dalam mendirikan barisan waktu sholat. Orang Yahudi iri betul menengok orang Islam itu kalau sholatnya ramai, kalau sholatnya itu sopnya lurus, rapat, tidak senggang-senggang, ramai di masjid. Orang Yahudi iri melihat orang kaum muslimin. Yang ketiga, orang Yahudi iri, dengki melihat, mendengar orang Islam qaulum maktubatul amin wara'al imam, ucapan amin di belakang imam. Waladdallin, amin, kata ramai. Makin ramai yang mengucapkan amin, makin iri orang Yahudi kepada orang Islam. Jadi maksudnya apa? Adik-adik saya, adik-adikku, maka ketika ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, kalau dia ucapkan satu kata, kita balas 2 kata. Kalau dia panjang, kita balas panjang. Nanti udah terlalu panjang, maka ada tambahan, wassalamu alaikum warahmatullah ta'ala wabarakatuh. Itulah paling panjang. Itu yang pertama tadi, ingatkan. Nah, jadi remaja itu, anak-anak muda itu dilihat kekuatannya itu dari ucapan salam. Makin kuat salamnya, makin sehat jiwanya itu.
Karena al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu ada pada badan yang sehat, pada jiwa yang sehat. Jadi kalau orang sakit itu rata-rata hilang akal. Rata-rata hilang akal, tapi tidak hilang semua, tidak sampai lupa terus. Rata-rata hilang akal. Makanya adik-adik, anak pemuda, pemudi, kuatkan badan, sehatkan badan supaya akalnya itu cerdas. Yang kedua tadi apa? Orang Yahudi iri kepada kita dalam mendirikan sholat. Berarti kita harus rajin-rajin sholat, betul. Yang ketiga tadi ucapan amin. Jangan pula amin gitu loh. Yo kata yang amin belakang kan jawab kalau terus. Amin tuh betul, tapi jangan menompek amin gitu, jangan amin. Jangan pula amin gitu. Amin. Jangan gitu. Amin. Nah, itu yang betul. Kalau amin artinya iman. Kalau amin artinya aman. Kalau amin artinya apa? Kabulkan ya Allah. Amin itu ada nggak dalam Al-Quran? Ada tidak? Ada, tapi tidak khusus ucapan amin itu aja, panjang. Kata amin yang kita sebutkan walad dolin amin, itulah karena Al-Fatihah itu dari bismillah, alhamdulillah sampai iyyaka na'budu itu adalah pujian kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in sampai walad dolin itu adalah doa. Makanya setelah walad dolin amin. Kalau Al-Fatihahnya benar, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan pembukaannya tuh kan? Jelas. Udah mulai semangat? Udah mulai semangat? Udah mulai? Mulai ketuanya aja mulai katanya. Yang di belakang tetap semangat. Ini sekalian nanti Ustadz mau kasih wejangan sedikit karena ada keluhan daripada ketua, keluhan daripada Al-Ustadz yang lalu bahwa pemudi-pemuda ini ketika pengajian ada yang main-main, main HP, recok, bicara-bicara. Nah, jadi kita udah ajarkan semalam bahwa remaja itu harus bersikap dewasa. Maksud dewasa itu apa semalam? Ayo. Maksud dewasa itu apa? Tahu dia yang salah itu salah, yang benar itu benar, maka dia kerjakan yang benar, dia tinggalkan yang salah. Itulah orang dewasa. Ngerti? Ngerti. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu'dan liman zukirtu, celakalah ketika namaku disebut, kata Nabi Muhammad, falam yusalli alayya, dan yang mendengar tidak bersolawat kepadaku. Ada satu kisah dulu di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat, ada seorang pemburu yang sedang memburu kijang. Tahu kijang? Bukan motor yo, kijang naik motor itu bukan. Kijang yang hewan-hewan kijang itu seperti rusa, apalah namanya, kambing, entah apalah kan, pokok kijang lah.
Jadi pemburu ini memburu kijang, dan kijang yang diburu ini induk kijang, omaknya kijang. Jadi ketika udah ditangkap omak kijang ini, dibawa sama pemburu tadi melewati Rasulullah dengan sahabat. Kemudian kijang itu berbicara kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, biarkan aku pergi, lepaskan aku, biarkan aku pergi untuk menyusui anakku," kata induk kijang kepada Rasulullah. Rasulullah panggil itu pemburu, "Sini dulu, sini kau jap, sini kau jap. Apa kau bawa tu?" Gitu. "Kotom tidak, bukan," gitu kan, "kijang." Gitu. "Oh, kijang. Ini kijang mau menyusui anaknya yang ada di hutan." Lalu Rasulullah bertanya kepada kijang, "Jika dilepaskan, apakah kau akan kembali?" Kata Rasulullah. Maka kijang menjawab, "Aku akan kembali. Aku pasti akan kembali." Bagaimana mungkin bisa percaya? Dijawab sama kijang, "Sama dengan orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersalawat kepadamu, orang celaka." Maka dosanya itu seperti kijang yang diburu tadi, minta dilepaskan untuk menyusukan, kalau tidak datang lagi apa namanya tuh? Munafik. Orang munafiklah yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita masuk untuk pelajaran pengenalan dulu tentang riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya kita harus mengenal Nabi Muhammad? Apa sebabnya? Kita merasa cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Cinta. Cinta apa di mulut atau udah sampai ke hati? Atau cuma hanya di ungkapan aja, di mulut pun tak sampai, mendengar-dengar aja? Ayo, di mana? Udah sampai mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Tidak akan mungkin seseorang mencintai kalau seseorang tersebut tidak mengenal sosok yang dicintainya. Betul kan? Manalah mungkin seorang Rizki mencintai misalnya seorang Nisa, misal contoh. Kalau si Rizki tidak mengenal Nisa dulu, tidak mungkin. Itu kan misalnya. Jadi cinta itu perlu ada di dalam diri manusia. Cinta itu adalah karunia Allah. Hanya orang, Ustadz rasa bukan orang lah kalau tidak ada rasa cinta di dalam diri dia. Baik itu cinta kepada ibu, kepada ayah, kepada adik, kepada abang, kepada saudara, bahkan cinta kepada lawan jenis. Inilah indahnya kehidupan Islam. Namun cinta itu pun dibatasi dalam Islam. Tidak boleh seseorang terlalu mencintai, melebihi cintanya kepada Rasulullah. Seseorang tidak boleh mencintai orang lain melebihi cintanya kepada Allah. Allah lah yang nomor satu. Rasulullah kekasih Allah. Jadi kira-kira udah paham, udah di mana kalau tak cinta itu kepada Rasulullah itu? Apa di mulut? Apa di hati? Atau sudah terbawa ke dalam mimpi? Cinta dalam bahasa Arab itu hub. Ada istilah bahasa Arab itu, ana uhibbuki hubban syadidan. Aku cinta kepadamu betul-betul cinta, katanya kan.
Uhibbuka hubban syadidan. Aku cinta padamu, betul-betul cinta. I love you bertubi-tubi gitu. Apakah kata-kata itu salah? Tidak. Kata-kata itu betul, tapi kata-kata itu tidak boleh dipermainkan. Ini pula nampak abang kelas, uhibbuka hubban syadidan kata kan. Nampak adik kelas, uhibbuki hubban syadidan. Jangan. Ada batasan. Yang hanya boleh diungkapkan itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu bermula dari pandangan, kemudian jatuh ke hati, sonyum semua. Maksudnya cinta sonyum semua bawaannya. Pertama, orang ketika melihat seseorang, fan nazar, melihat seseorang, maka jatuhlah pandangan itu. Ketika sudah memandang seseorang, sudah mulai menyapa. Udah mulai menyapa, seseorang sudah mulai mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi, assalamualaikum ukhti, gitu deh kan. Sesudah salam, fakalam, maka berbicaralah dia. Wah, apa lauk tadi, gitu deh kan. Di mana rumah? Setelah kalam, bicara, maka janjian. Oh, malam Sabtu pengajian yo, kata dia kan. Agak pakai jilbab merah sikit yo, kata dia kan. Misalnya. Setelah itu apa? Fawa'dun. Janjian tadi udah. Itu kalau dibatasi. Inilah maksud daripada cinta itu sendiri. Jangan pernah kita dipermainkan oleh rasa cinta itu. Cinta itu buta Ustaz, katanya kan. Buta cinta itu. Cinta itu buta. Iya. Seseorang bisa mencintai tanpa harus melihat seseorang itu, tapi dia kenal. Betul? Seseorang bisa mencintai tanpa melihat sosok yang dicintainya, dia bisa mencintai, tapi dia kenal. Bisakah itu? Yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah melihat Rasulullah? Tak ada yang pernah melihat nengok kan? Tidak ada. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencintainya? Apa itu? Mengenali diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika sedang duduk bersama para sahabat, pada saat itu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, dan ada sebagian dari kawan-kawan Rasulullah, sahabat Rasulullah duduk bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat dia itu, ana mustakun bi ikhwani, aku rindu, aku kangen dengan ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Alasna ikhwanik, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian ini sahabatku, bukan saudaraku. Ada juga riwayat hadis menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu memuliakan umat. Umat mana itu? Rasulullah mengatakan, aku muliakan, aku rindu kepada umat. Siapa itu? Kitalah umat Nabi Muhammad.
hum yu'minu bi walam yarani. Hum lam yarani wa yu'minu bi. Mereka umat nanti yang lahirnya jauh dari setelah aku mati, kata Nabi. Jauh dari aku setelah aku mati mereka lahir. Mereka tidak pernah memandang wajahku, kata Nabi. Mereka tidak pernah duduk-duduk bersamaku. Mereka tidak pernah bercerita kepadaku, kata Nabi. Aku belum kenal mereka, mereka kenal aku. Siapa itu? Inilah kita. Mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah berjumpa bersamaku, belum pernah duduk bersamaku. Kitalah umat yang dirindukan Nabi Muhammad. Kitalah umat yang dicintai Nabi Muhammad. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Berbahagialah, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Nabi namun tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebutkan, nanti itu umatku nanti itu setelah aku lama meninggal jauh di akhir zaman nanti, mereka beriman kepadaku, iman mereka sama seperti iman kalian wahai sahabat. Iman mereka sama seperti iman para sahabat. Inilah hadiah Rasulullah untuk kita. Udah kenal Rasulullah? Apa itu Rasul? Rasul itu utusan. Rasul itu utusan Allah. Siapa Rasul yang paling mulia? Nabi? Mulia Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Mulia Nabi Muhammad apa malaikat? Nabi Muhammad. Makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafirun jaa dhammuh tabbat yadahu fil jahimi mukhlidah. Sedangkan orang kafir yang satu ini saja yang sudah nyata di dalam Al-Qur'an yang namanya disebut celaka, yang tangannya celaka di dalam neraka Jahannam, ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada, datang setiap hari Senin pada orang itu tersebut, yukhaffaf anhu adabuhu masrura bi ahmada. Karena seseorang yang celaka tadi yang disebut dalam Al-Quran, Abu Lahab, diringankan azabnya setiap hari Senin karena masruron bi ahmada, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Hadis apa bukan Ustaz? Itu syair Al-Maqdisi, Al-Hafiz Al-Maqdisi. Itu syair menyebutkan bahwa Abu Lahab yang jelas-jelas namanya sudah di dalam Al-Quran disebutkan manusia celaka, yang dikekal di dalam Al-Quran di dalam neraka abadi, tetapi setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrih, bagaimana pula jika seseorang yang sepanjang hidupnya setiap hari bi ahmada selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, mengingat-ingat Nabi Muhammad, masruran wa mata muwahhida, bahagia dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Minum dulu, tempo dulu. Bagaimana pula orang
yang setiap hari sepanjang umurnya berbahagia mengingat Nabi, menyebut-nyebut nama Nabi, di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, bahagia atas kehadiran Nabi Muhammad, bahagia dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad, bahagia menjalankan perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin pula seseorang tersebut bisa masuk ke dalam api neraka, sedangkan orang yang jelas sudah dimasukkan ke dalam neraka bisa diringankan azabnya karena berbahagia, karena ada rasa cinta dia sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk adik-adik sekalian, biasakan hidup itu bersolawat kepada Nabi. Nanti di akhirat kelak, Nabilah yang paling capek, paling sibuk mencari umatnya yang ada di dalam neraka. Ya Allah, dia umatku di dalam neraka. Ditarik sama Nabi Muhammad, dikeluarkan dari api neraka, dibawa ke surga. Ditarik umatnya, dibawa ke surga, dibawa ke surga. Itulah syafaat Nabi. Bayangkan kalau tidak ada rasa cinta kita kepada Nabi, namun begitupun kita, tidak banyak dari kita, mungkin ada sebagian dari kita yang sama sekali tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad. Nama orang sudah jelas-jelas Muhammad Arifin kan? Iya, bukan Arifin Ilham ya. Siapa namanya Muhammad? Siapa? Muhammad Ripai. Siapa? Muhammad Ihsan. Dipanggil Uji. Jauh betul. Muhammad. Jangan malu-malu, karena nama itu adalah doa. Mulai sekarang, kawan-kawan CS, namaku Muhammad. Iya. Jadi ketika seseorang memanggilmu, Muhammad, kau bahagia. Kau bahagia. Tinggal jawab Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah selesai. Aduh Ustaz, namanya Muhammad tapi kelakuannya kata dia kan. Itu uang yang berkombo itu yang kurang. Aduh pula nama disanding-sandingkan sama kelakuan. Ya beda. Nama sama kelakuan beda. Itu akibat ulah omaknya dari koci. Ada lagi yang namanya Muhammad Ilham, Muhammad Ilham. Ilham, Ikram, Muhammad Ikram. Biasakan panggil nama Muhammad. Muhammad. Jadi ketika orang memanggilmu Muhammad, kau ingat langsung bersalawat. Kan simple hidup itu kan. Nama panjang-panjang Julaiha, panggil Leha. Dipanggil betul-betul. Arifin dipanggil Ipin. Untung tak ada Upin kan? Ada Upin Ipin gitu dia. Adik-adik panggil nama kawan sesuai nama dia masing-masing. Jangan disingkat-singkat. Tidak pula panjang. Nanti Muhammad Arifin Ilham gitu jauh-jauh manggil. Pendek aja, ya Muhammad, ya Muhammad. Paham? Paham? Itulah cara pertama untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ingat-ingatlah Nabi Muhammad. Sebut-sebutlah nama Nabi Muhammad selalu. Jika sering disebut, sering diingat, pasti rasa cinta itu akan terus tumbuh. Kemudian bagaimana cara selanjutnya mengenal Nabi Muhammad?
dengan mengetahui riwayat hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, kota Makkah Mukarramah. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Gajah, ingat dong, gajah katanya. Oke lah, tahun gajah. Siapa nama omak Nabi Muhammad? Aminah, bukan Siti. Sayyidah Aminah. Sayyidah, Siti itu panggilan singkat orang Indonesia. Sayyidah, Sayyidah, Siti, Siti, Siti gitu. Sebenarnya Sayyidah Fatimah Aminah. Nama ayahnya Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nama neneknya? Nama neneknya tak tahu? Nama neneknya Fatimah. Nama nenek Nabi Muhammad Fatimah. Bininya Abdul Muthalib. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada neneknya, maka dikasih nama anaknya pun Fatimah. Udah tahu? Tahu. Jadi jangan tak ingat nanti siapa. Masa tak kenal neneknya? Kenal lah. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah Mukarramah pada malam hari apa siang hari? Pada siang. Banyak riwayat yang menyebutkan pada malam hari. Pada malam hari Nabi Muhammad dilahirkan. Jika dilahirkan pada malam hari, maka timbul pertanyaan. Jika Nabi Muhammad dilahirkan pada malam hari, timbul pertanyaan. Lebih mulia malam kelahiran Nabi Muhammad atau malam Lailatul Qadar? Lebih mulia mana? Malam Maulid Nabi atau malam Lailatul Qadar? Lebih mulia malam Maulid Nabi. Sebabnya apa? Dijelaskan dalam kitab Al-Mawahib karya Sayyid Muhammad Al-Maliki, menyebutkan di dalam kitab Al-Mawahib, dinukilkan perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan ada 3 sebab kenapa malam Maulid kelahiran Nabi itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, sedangkan malam Lailatul Qadar itu hadiah untuk Nabi Muhammad. Nabi lahir untuk seluruh makhluk, manusia termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, alam semesta, rahmatan lil alamin. Tapi malam Lailatul Qadar itu hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Itu sebab pertama. Sebab kedua, kenapa malam Maulid Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar itu hanya turun para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat turun. Sementara malam Maulid Nabi, Nabi yang turun. Lebih mulia Nabi atau malaikat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah 2 aja lah cukup ya. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad tuh tidak bisa digambarkan, tidak bisa dikias-kiaskan lagi.
tidak bisa bahkan nanti bertahun-tahun pengajian, tidak habis-habis menceritakan kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur berapakah ibunda Nabi Muhammad meninggal? 6 tahun. Siapa ibu susu Nabi Muhammad? Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah ibunda Nabi meninggal, siapa yang menjaga Nabi? Kakeknya. Siapa tadi namanya? Abdul Muthalib. Berapa lama kakeknya? 2 tahun. Kemudian meninggallah kakeknya Abdul Muthalib. Sebelum meninggal Abdul Muthalib, kakeknya mewasiatkan kepada pamannya Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dari berusia 8 tahun sampai Abu Thalib meninggal. Nabi Muhammad pada masa kecilnya itu tidak sama seperti kita. Ada pula pernah kita dengar ya kan di YouTube itu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu kalau waktu hidupnya waktu kecil sama seperti kita. Apa namanya itu? Cengengesan kata dia. Kalau ada pokok rambutan di potiknya, ini orang kurang ajar sama Nabi. Ya, kalau ada ustadz macam itu, ustadz kurang ajar, tak beradab sama Nabi. Nabi Muhammad tuh masa kecilnya beda sama kita. Nabi Muhammad dari lahir wajahnya itu udah bercahaya. Sampai dia meninggal, wajahnya bercahaya. Nabi Muhammad itu kalau kemana-mana itu selalu diiringi oleh awan di atas kepalanya tuh, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari suku apa? Quraisy. Suku Quraisy apakah suku rendahan apa gimana? Suku yang paling tinggi, Quraisy. Suku Quraisy yang paling tinggi. Zaman dulu itu waktu mainnya suku-suku, kafilah namanya. Suku Quraisy, suku Adi, banyak lagi suku-suku lain. Suku Quraisy adalah yang paling tinggi, yang paling mulia. Ada itu syairnya kan? Syairnya yang kisah sang Rasul itu. Tahu semua kan lagunya itu kan? Jadi syair itu menceritakan ringkasan daripada riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umur yang ke-20 tahun Nabi apa? Memperistri Khadijah. Ayo. Berdagang. Umur ke-20 tahun Nabi hijrah ke negeri Syam. Ketika berumur 25 tahun baru dia menikahi Sayyidah Khadijah. Berapakah usia Khadijah pada saat itu? 25. Usia Nabi 25. Usia Khadijah 50 gitu dong. 40 tahun. Ya. 40 tahun. Tak nampak jempol tadi. Gini kan, apa gini? 40 tahun. Jarak antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW adalah 15 tahun.
Kalau sekarang tuh apa namanya tuh? Brownies, ya, berondong manis gitu ya kan? Memang benar, Nabi Muhammad itu pada saat itu adalah pemuda yang paling tampan. Pemuda yang paling tampan Nabi Muhammad. Seluruh makhluk yang diciptakan Allah, Nabi Muhammad itulah yang paling tampan. Yang paling tampan. Wajahnya aja bercahaya. Jadi Nabi Yusuf gimana? Kalah sama Nabi Muhammad. Kalah jauh pun ketampanan Nabi Yusuf daripada Nabi Muhammad. Ada berapa anak Nabi Muhammad? Ada 7. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, satu lagi Fatimah. Ada 7 anak Nabi. 6 meninggal, 1 hidup. Siapa yang hidup itu? Fatimah. Siapa selanjutnya anak Nabi antara 7 tadi yang dinikahi sahabat? Zunurain, yang mempunyai 2 cahaya. 2 anak Nabi perempuan dinikahinya. Utsman bin Affan, tapi tidak sekali 2. 1 dulu meninggal, 1 lagi. Maka disebut Utsman bin Affan itu Dzunurain, yang mempunyai 2 cahaya. Barulah Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sahabat Nabi? Ya. Sepupu Nabi. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah. Ali bin Abi Thalib ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib dengan Abdullah adik abang. Adik abang. Berarti Ali bin Abi Thalib sepupu Rasul, suwali ya, suwali. Pandai pula dia oleh ya, suwali gitu dah. Suwali Rasulullah. Paham? Udah kenal sama Nabi Muhammad? Udah bisa lah dipikir-pikirkan, oh ini keturunannya, ini ayahnya, maknya. Abu Lahab itu siapa? Ya? Abu Lahab uaknya Nabi. Uaknya Nabi Muhammad. Abu Lahab itu uaknya Nabi Muhammad. Nama dia Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uaknya abangnya Abdullah. Jadi pada saat Abdullah meninggal, pada usia berapakah Nabi pada saat itu? 2 bulan di kandungan meninggal ayahnya Abdullah. Saat ayahnya itu sedang berdagang ke negeri Syam. Sakit di negeri Syam, balik ke Madinah, belum sampai ke Mekah, meninggal di Madinah, dimakamkan di sekitaran Madinah. Kemudian Abu Lahab, Abdul Uzza mendengar berita, belum mendengar berita, dilihatnya kawan-kawannya Abdullah kembali semua ke kota Mekah. Dia tengok, mana adikku ini? Abdullah mana? Ditanya sama saudagar-saudagar yang pedagang-pedagang, mana Abdullah? Sudah meninggal, sudah dikebumikan di Madinah. Maka dia perintahkan adiknya lagi, adiknya Abdullah, adiknya Abu Thalib, yaitu Abbas. Adiknya lagi Abbas diperintahkan, Abbas, pergi
ke Madinah. Apakah berita itu benar? Maka pergilah Abbas ke kota Madinah untuk mencari kebenaran. Maka benarlah bahwa Abdullah dikuburkan di kota Madinah. Kembali dia membawa berita benar. Maka diperintahkanlah oleh Abu Lahab pembantunya atau budaknya yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, budakku, kau jaga itu Aminah, adik iparku. Kau jaga Aminah, adik iparku, sampai dia melahirkan. Begitu Nabi dilahirkan tadi, Aminah bawa kabar sama Abdul Uzza, Abu Lahab tadi. Ini kemanaanmu sudah lahir, anaknya cowok ganteng, gitu kan? Cowok ya jelaslah ganteng, cowok ganteng. Berbahagialah Abdul Uzza, Abu Lahab tadi. Sebab itulah bahagia kelahiran dia. Abdul Uzza tadi, budaknya tadi Suwaibah, dia bebaskan. Wahai budakku Suwaibah, maka mulai hari ini kau kubebaskan. Maka bebaslah Suwaibah. Pada saat itu harga perbudakan itu mahal. Manusia, budak itu manusia, bukan budak koci. Ini bintang dibilang budak koci itu bukan. Manusia. Suwaibah itu budak itu pembantu. Kalau sekarang pembantu masih digaji. Kalau dulu pembantu tak ada digaji. Cuci piring, masak nasi itu tak sodop terajangnya dulu. Kalau sekarang pembantu dikasih gaji. Maka Suwaibah pada saat itu dibebaskan sama Abu Lahab, sebab bahagia karena kelahiran kemanakannya itu. Itu Abu Lahab. Kita sebagai umatnya untuk memperingati maulid Nabi aja kita kadang mau tak mau, datang tak datang, iyo tak iyo, hendak menengok acara. Inilah yang menjadi masalah pada diri kita. Kemudian pada berumur 30 tahun Nabi Muhammad mempersatukan bangsa. Ada beberapa bangsa di situ. Peletakan batu Hajar Aswad. Masing-masing batu itu, masing-masing kubu, masing-masing kelompok ingin meletakkan batu itu. Biar kelompok aku je meletakkan, biar kelompok aku. Begadu-begadu tidak dapat jalan tengah. Maka mengambillah kesimpulan keputusan pada hari itu bahwa siapa pemuda, siapa orang yang besok pagi-pagi ke Ka'bah ini, maka dialah yang meletakkan batu itu. Dialah orang yang meletakkan batu itu. Diintip sama Abu Lahab, diintip sama Abu Sofyan, diintip sama Abu Janda kan? Oh tak ada Abu Janda ya. Diintip di jauh, siapa laga yang meletak batu yang ke Ka'bah ni kan. Tengok-tengok dia berbalik-balik dinding. Oh, nah, ini dia Muhammad. Dipanggillah. Nabi Muhammad pada saat itu belum diutus jadi nabi, belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi dipanggil. Maka diperintahkanlah Nabi Muhammad untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Apakah Nabi mau meletakkannya? Tidak. Nabi tidak mau dia meletakkan batu itu dengan tangan dia sendiri. Dia ambil kain macam inilah. Dia bontang 4 sudut, dia letak batu Hajarul Aswad di tengah. Ini partai ini sini, ini partai ini sini, ini partai sini, partai ini sini. Angkat sama-sama. Letakkan batu itu di dinding Ka'bah sama-sama. Maka bersatulah pada saat itu bangsa-bangsa yang ada di Arab. Suku-suku yang ada di Arab bersatu akibat
kebijakan yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia berapakah Nabi diangkat mendapatkan wahyu pertama? Umur 40 tahun. Di mana? Di gua Hira. Apa wahyu pertama yang diterima Nabi? Iqra. Apa artinya itu Iqra? Bacalah. Apa ayat selanjutnya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya itu? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada saat itu Nabi kira-kira keadaan Nabi macam mana? Menggelota. Kalau awak menggelesek, ya kan? Kalau awak menggelesek, Nabi menggelota. Iqra ya Muhammad, Iqra. Wa ma ana biqari, wa ma ana biqari, wa ma ana biqari. 3 kali Nabi sebutkan. Aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca, kata Nabi. Nabi itu nabi ummi. Nabi itu nabi buta huruf. Wahyu pertama tadi apa? Surat apa namanya tuh? Surat Al-Alaq. Dihafal itu. Itu wahyu pertama yang turun. Setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama, dia kembali ke rumah Sayyidah Khadijah. Kembali dia. Aku menggigil, wahai istriku, aku menggigil. Langsung dikasih selimut sama Sayyidah Khadijah. Dia tenangkan suaminya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di umur berapa tahunkah Nabi hijrah? Ayo, di umur ke 52 tahun Nabi hijrah. Hijrah itu apa? Berpindah. Hijrah itu berpindah. Yang dimaksud di sini berpindah apa? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat yang kacau ke tempat yang aman. Berpindah itu namanya hijrah. Kalau orang baru-baru misalnya dia tak pakai jilbab dulu kan, tiba-tiba pakai jilbab, itu hijrah atau tidak? Hijrah secara istilah, secara bahasa berpindah. Secara istilah berpindahnya sebab Nabi hijrah itu mencari keamanan. Loh, bukannya kota Mekah aman? Pada saat itu kota Mekah tidak aman. Makanya Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah bertahun-tahun, kurang lebih 2 tahun, Nabi kembali untuk membebaskan kota Mekah yang sudah syirik, yang sudah di sekeliling Ka'bah itu udah banyak patung-patung, sesembahan, banyak yang disembah-sembahkan oleh orang-orang musyrik dulu. Nabi kembali ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Pada usia berapakah Nabi naik haji? Nabi berhaji 100 tahun? Oh tidak. Pada usia usia 65. Oh, Nabi je 63 umur, 65 kata dia.
60. Ya. Haji wada. Nah itulah terakhir Nabi haji. Nabi meninggal usia ke 63 tahun. Apa pesan Nabi ketika Nabi sakaratul maut? Ummati ummati gitu aja. Ummati ummati as-shalah as-shalah. Apa tuh? Umatku umatku salat salat. Itu pesan Nabi. Idza sholaha sholatuhu sholaha kullu amaluh. Kalau sholatnya benar, maka benarlah seluruh amalannya. Idza fasadat sholatuhu fasadat kullu amaluh. Maka kalau sholatnya rusak, rusaklah seluruh amal. Inilah pesan Nabi yang terakhir untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini udah mengerti tentang Nabi Muhammad dari lahir sampai dia meninggal. Itu masih ringkas. Itu banyak lagi kisah-kisah di dalam setiap tahun. Ada beberapa peperangan yang diikuti Nabi, yang dikomandoi Nabi. Bahkan Nabi ketika berumur 25 tahun dia udah mulai ikut perang. Walaupun dia belum menjadi Nabi, pada saat itu ada perperangan juga, Nabi ikut sebelum dia menjadi Nabi. Istri Nabi ada berapa? 12. Selusin tuh. Ada dua riwayat mengatakan ada 11, ada 9. Yang mana yang betul? Wallahu a'lam. Jadi istri Nabi yang paling Nabi cintai itu siapa? Khadijah. Istri Nabi yang menemani Nabi di surga nanti siapa? Istri Nabi yang menemani Nabi di surga siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dinikahi Nabi pada usia 9 tahun. Jadi kalau dongeng usia 9 tahun, jangan bayangkan sama keadaan sekarang. Salah. Jangan bayangkan, kalian ini berapa umurnya nih? Siapa itu? Berapa umur? 15? 14? Ini siapa berapa umur? Berapa umur? Tak tahu gitu. Anggaplah 9 tahun misalnya kan. Anggap aja umur 9 tahun. Manalah bisa orang menikahi umur 9 tahun? Siapa bilang? Siapa bilang tidak bisa? Orang dulu beda sama orang sekarang. Orang dulu makanannya tidak macam makanan kita. Orang dulu kojonya bukan macam kojo kita. Orang dulu tuh sehat-sehat, kuat-kuat, otaknya tuh cerdas-cerdas. Kita banyak pemalas. Umat dulu postur badannya tuh tinggi-tinggi besar. Awak kocik-kocik pendek tak mau mati gitu. Jadi tidak bisa kita bawakan cerita usia 9 tahun dulu sama 9 tahun sekarang. Itu jauh. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu menikahi masa anak yang 9 tahun dinikahi, bantah.
Kalau tidak bisa dibantah jangan dilawan, diam aja. Nanti siapkan pertanyaan, udah siap pertanyaan, sambil ditulis. Sambil ditulis pertanyaan. Himbauan untuk adik-adik remaja-remaji Irmiyah Yahyawiyah, himbauan dari Ustadz. Halo, adik-adik, kemana itu? Adik-adik biasakan. Jadi di dalam majelis itu, majelis ini disebut dengan majelis ilmu, majelis taklim, sama itu majelis ilmu. Jadi ada adab dalam menuntut ilmu. Ada adab dalam menuntut ilmu. Ketika belajar, apalagi kalau di dalam masjid, ya kan? Itu kita harus menjaga adab di dalam masjid. Adab dalam masjid itu apa? Jangan buat keributan, jangan buat kekacauan di dalam masjid. Itulah adab di dalam masjid. Jadi nanti jangan karena perilaku kita yang recok-recok dalam pengajian, yang main-main, bicara-bicara, nanti masyarakat memandang pengajian ini, pengajian apa ini? Pengajian apa ini, katanya. Maka kalian pun sebagai remaja harus bersikaplah seperti orang dewasa. Jaga diri sendiri, biasakan menghormati orang lain. Yang lalu itu kan udah terjadi ya. Nah, itu janganlah terulang kembali. Siapapun yang berbicara di sini nanti, ustadznya pun ustadz lain, jangan ada yang bermain. Jangan ada yang bermain. Nah, itu kalau udah ambil wudhu, masuk lagi, duduk lagi.